Untuk yang itu kita bicara di luar gedung. Kita bicara di luar gedung. Itu kita bicara di luar gedung. Kemarin saya mendengar lagu "Izinkan Saya Selingkuh". Ada lagu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan sosialisasi penerapan new normal pasca penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan Potulandu, Kecamatan Ende Tengah, Kamis 2 Juni 2020 dimulai. Kita awali kegiatan ini dengan doa. Hadirin dimohon berdiri. Atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi new normal pasca penanganan virus COVID-19. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus Tuhan bagi kami semua, terkhusus bagi tim sosialisasi, agar mampu memberikan materi dengan baik dan langkah-langkah atau petunjuk teknis selama new normal, dan berikanlah kekuatan kepada semua peserta sosialisasi agar mampu menjalani petunjuk selama new normal. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, dengar dan sambut kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadirin dimohon duduk kembali. Sapaan dari Camat Ende Tengah sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda ED, Bapak Dr. Gusti Ngasu MKes. Yang saya hormati para lurah Kecamatan Ende Tengah. Yang saya hormati Bapak-bapak Kapus, Kore dan Kota. Yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Kelimutu, Bapak BRT Kelurahan Potulandu, soalnya baru habis dari sana tuh. Kelurahan Potulandu, Bapak-bapak dan Ibu RT, RW, Ketua Lingkungan, Bapak-bapak dan mama-mama perwakilan dari masyarakat yang sempat hadir, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya kasih. Puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena walaupun dalam keadaan yang yang cukup membuat kita resah dengan COVID ini kemarin, kita masih dalam keadaan sehat dan bisa hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda yang berkenan hadir di aula kantor Kelurahan Potulandu ini. Walaupun
walaupun beliau sendiri adalah warga Kelurahan Potulando, warga Kelurahan Potulando, dan tentunya sudah berapa kali datang ke sini posisinya? Belum ya? Oh, sudah pernah. Oh, waktu foto ketetik. Waktu foto. Jadi dalam kunjungan resmi mungkin hari ini, ya, saya berterima kasih sehingga beliau berkenan hadir untuk memberikan sosialisasi tentang new normal. Jadi kehadiran beliau hari ini kebetulan Bapak Bupati tidak ada di tempat, lalu para asisten semua sudah pensiun, tiga asisten sudah pensiun, sehingga hari ini beliau berperan sebagai Bupati juga sebagai sekda dan asisten. Ya, jadi itu. Walaupun ya hari ini juga sebetulnya banyak kegiatan di kantor, dia tetap sempat juga hadir. Yang berikut saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak RT, Bapak-bapak RT yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan ini. Tentunya ini kepedulian kita semua untuk menanggapi situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi tentang COVID-19. Jadi pemerintah kabupaten melalui regulasi yang sudah dibuat, ya, dan kita tahu sekarang kita sudah masuk tatanan hidup baru atau new normal sejak tanggal 15 Juni yang lalu, ya, diinstruksikan oleh Bapak Gub untuk kita kembali kita melaksanakan new normal. New normal ini tata hidup baru, bukan berarti kita kembali normal. Terus, ya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda dan Pak Kapus tadi. Jadi itu kita diharapkan kita hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kemarin Pak Bupati sudah mengeluarkan Pergub nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penanganan COVID-19. Di situ sudah diatur, ya, yang isinya itu mewajibkan kita semua, ya, masyarakat yang hidup di kabupaten ini untuk melaksanakan tatanan hidup baru ini sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi diperintahkan kepada semua masyarakat, itu juga lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, kepada fasilitas-fasilitas umum seperti juga di tempat-tempat ibadah untuk wajib melaksanakan protokol kesehatan. Ini untuk kepentingan kita semua, untuk menjaga agar kita terhindar dari virus yang bikin kita pusing ini. Jadi itu. Saya kira ini saja pengantar dari saya, dan selanjutnya saya menyerahkan kembali kepada protokol untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sapaan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten NT berkenaan penerapan new normal di wilayah Kelurahan Potulando. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan selamat bertemu. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi kepada
Bapak Ibu sekalian menyambut dengan new normal. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan terima kasih yang banyak kepada Pak Camat dan perangkatnya, Bapak Lurah, Ibu Sekretaris Lurah khususnya Fernando, para kepala puskesmas wilayah kota dan organisasi sebagai para kepala lingkungan, ketua RW, ketua RT, ketua LPT, NPM, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, singkatnya kita sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini. Hari ini ada acara menyambut dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Potunando. Tadi pagi saya menghadiri di Kelurahan Delimutu, terus bagi masker di Pasar Potunando, dan hari ini dan siang hari ini di Kelurahan Potunando, yang mana saat juga berdomisili di sini. Terkait dengan new normal, artinya hidup normal, hidup seperti biasa tapi dalam posisi yang lebih baru. Hanya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak yang sudah kita lakukan sekarang. Kemudian dan yang keempat, yang ketiga, cuci tangan di air yang mengalir tidak ada, yang pakai hand sanitizer, pakai tisu basah ataupun bisa. Saya perlu ceritakan sedikit tentang kenapa sampai ada new normal. Tahun tanggal 16 Maret itu dibentuk tim COVID Kabupaten. Sama, Gubernur pun bentuk tanggal 16 Maret, kalau yang pusat tanggal 13 Maret 2020. Kemudian tanggal 23 Maret semua struktur berubah. Kalau yang sebelumnya strukturnya itu di pusat ketuanya Pak Jenderal Doni Monardo, di provinsinya ketuanya Sekda Provinsi, di kabupaten ketuanya Sekda Kabupaten. Kemudian tanggal 23 itu dirombak semua. Yang di pusat ketuanya Menko, ketua pelaksananya Pak Dodi. Kemudian yang di provinsi ketuanya Pak Gubernur, ketua pelaksananya Sekda Provinsi, di kabupaten kota ketuanya itu bupati atau wali kota, ketua pelaksananya Sekda. Kenapa itu dirombak? Yang pertama, kalau semua Sekda yang pimpin atau langsung orang birokrat yang pimpin, korupsi pasti ada. Yang kedua, kebijakan yang mau diambil kalau dari Sekda atau dari level eselon 1, maka kebijakannya akan dilakukan terlalu pajak, sehingga langsung ke orang ketuanya untuk langsung dipilih orang-orang yang mengambil kebijakan. Jadi begitu ada masalah langsung ambil kebijakan, sehingga proses penanganannya lebih cepat. Karena yang dihadapi sekarang adalah bencana non alam, dan kita baru yang kedua, bencana non alam yang kedua. Bencana non alam yang pertama itu SARS, yang kedua ini yang COVID-19 karena terjadi di tahun 2019, terjadi tahun 2020 ini, maka dia namanya COVID-2020 kan. Kemudian apakah COVID ini sudah pernah ada sebelumnya? Dari zaman dokter bisa cerita, dari zaman kuliah sebelum gurunya dia juga coronavirus sudah ada. Hanya strain yang ada itu tidak sampai mematikan, strain yang ada. Nah, sampai sekarang baru yang kemudian setelah dia mengalami mutasi baru dia menyebabkan kematian. Kemudian strain yang ada, apakah semua tempat sama? Apakah semua tempat sama? Ternyata tidak sama. Jadi yang kena di Eropa, yang kena di Malaysia, yang kena di Jakarta, kena di Surabaya, kena di Kupang, di
di Ende itu strainnya berbeda, sehingga ada tempat yang menyebabkan kematian, ada tempat yang tidak menyebabkan kematian. Bersyukur kita di sini tidak menyebabkan kematian sampai dengan hari ini. Nah, yang ada di sini itu memang ada 2 strain, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sulawesi. Nah, yang dari Sulawesi, kalau kita perhatikan dari data yang kejadian, yang dari Sulawesi itu lebih ganas ketimbang yang dari Magetan. Nah, lebih ganas yang dari Sulawesi. Namun karena yang kita lihat adalah proses penularannya. Dari satu orang itu dia mampu menularkan ke sekian banyak orang. Untuk yang di daerah Nangapenda, untuk yang di daerah kota itu dari satu orang dia hanya menularkan ke satu orang saja. Artinya dia tidak terlalu ganas. Di tempat kita semoga hanya ada 2 itu, dan kalau bisa sekarang stop sudah, tidak perlu ada lagi supaya kita bisa beraktivitas normal. Kemudian sampai dengan dari 13 Maret sampai dengan tanggal 15 Juni itu kita masuk dalam suasana mulai dari status hijau sampai status merah. Sampai status merah berarti ada yang positif. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini semua sudah sembuh, walaupun mereka tidak ada gejala. Jadi 12 orang yang masuk rumah sakit itu sama seperti kita nih. Jadi dia pergi rumah sakit itu hanya tidur, kasih vitamin, hanya dia, ada batuk tidak, ada sesak napas tidak. Semua tidak ada selama di sana. Semua tidak ada. Jadi dia seperti kita normal. Dia hanya tidur istirahat di situ dikasih vitamin saja. Setelah itu begitu periksa PCR ambil lendir dahak dari tenggorokan, dari hidung itu diambil, kemudian diperiksa di Kupang. Nah, pemeriksaan itu kalau dia hasilnya negatif, maka dia harus besoknya periksa ulang lagi, harus negatif, harus 2 kali. Nah, kalau dia periksanya sekarang negatif, besok positif, besok lagi negatif, dia bisa, dia tetap tidur di rumah sakit. Itu yang membuat mereka lama di rumah sakit. Paling lama itu 35 hari, paling lama dari mereka. Nah, kenapa lama? Pertama, itu barang itu kita mesti kirim ke Kupang, pesawat tidak ada, tunggu di pesawat. Normalnya setiap 2 hari kita periksa, kalau dia ada di sini cepat. Mereka bikin lama. Tapi yang bikin lama karena kita harus kirim ke Kupang, tunggu pesawat, ada pesawat gubernur punya charter ke sini baru kita bisa kirim. Nah, sekarang ini kita sudah punya alat di rumah sakit, namun hanya bisa diperiksa untuk orang yang dalam keadaan emergensi. Jadi kalau misalnya dia masuk rumah sakit, sesak napas, baru bisa pakai itu dalam keadaan emergensi. Kalau tidak emergensi, dia normal-normal seperti kita kirim ke Kupang. Karena alatnya yang untuk masukin di mesin pemeriksaan itu kita hanya punya 50, sehingga hanya memang khusus untuk yang keadaan emergensi saja. Jadi kalau yang orang sehat dan dia reaktif, kita kirim ke Kupang. Jadi kalau kita lihat di peta mulai dari 2 hari lalu, petanya ada satu kesempatan yang warna orange. Artinya ada pasien dari situ yang kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, kalau dia sampai dengan nomenklaturnya di situ PDP ada tulis 1 orang, berarti dia ada gejala klinisnya. Entah dia sesak napas, entah dia batuk, entah dia panas. Nah, dia ada di rumah sakit. Diharapkan hasil swab yang diambil hari ini kemarin dikirim ke Kupang, itu bisa diperiksa. Semoga dia negatif. Kalau dia negatif aman, tapi kalau dia positif, maka ini menimbul masalah baru lagi buat kita. Kemudian bagaimana kita menghadapi ke depan dalam keadaan new normal ini? Kita menghadapi ke depan nanti agar kita bisa tentukan kita punya daerah ini benar aman. Supaya kita pergi kita di Kutunando ini ada pasar, ada pertokoan, ada gereja, ada masjid, semua lengkap di kita punya wilayah ini. Supaya kita beraktivitas lebih aman pergi kemana-mana, maka pemerintah bersepakat bahwa pertama akan dilakukan pengambilan sampel, tapi di beberapa titik. Jadi titik yang pertama misalnya kita ambil di pasar Nangapenda, titik yang kedua di pasar Kecamatan Ende di Nangaba, kemudian yang ketiga di pasar Bungawani, pasar Kutunando, pasar Perwona, tempat orang berkumpul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua tempat pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat itu dari dulu
semua pegawai-pegawai yang kerja di situ itu dulu diperiksa, termasuk semua pejabat yang pernah berinteraksi dengan orang yang kemarin di rapid positif, rapid reaktif. Itu mereka yang diambil duluan, kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test. Setelah itu tempat-tempat fasilitas publik yang lain, misalnya di masjid, kita juga ambil beberapa di gereja, Katolik punya, Protestan, mungkin di pura, tempat orang berkumpul lain itu yang kita lakukan. Demikian pun di sekolah ataupun di kecamatan yang lain. Sehingga setelah sekian banyak program yang kita ambil, kita lihat hasilnya. Kalau semuanya tidak reaktif, maka kita bisa mengatakan ini tidak apa-apa. Silakan bergerak bebas, tapi dengan catatan tetap pakai masker, tetap jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Ini yang perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus sehingga pada saat tibanya nanti kita bisa melakukan aktivitas bagaimana saja. Karena dampak dari COVID ini itu ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, kemudian dan membuat perekonomian keluarga kita pun ikut terganggu. Sehingga di pemerintah itu ada beberapa sumber dana, mulai dari pusat sampai ke daerah ada 4 sumber dana. Kita di kota hanya dapat 3 sumber dana. Sumber dana yang pertama itu yang dari APBN dari pemerintah pusat, itu yang pemberiannya dalam bentuk BLT dari pemerintah pusat. Yang dari pemerintah provinsi mungkin baru hari ini mulai di proses pembagiannya. Kemudian yang dari kabupaten itu setelah pusat dan provinsi maka baru dibagi yang kabupaten, khususnya yang dalam kota akan lebih dulu. Karena kenapa yang di luar kota belum? Yang ada desa, dana desa dibagi dulu, baru yang terakhir dana kabupaten. Sehingga orang-orang yang tidak masuk di dana pusat, tidak masuk di dana provinsi untuk yang dalam kota, maka dia setelah itu kita bisa mendata ulang lagi mana-mana yang belum masuk. Kalau misalnya masih ada yang belum masuk, maka itu dimasukin lagi, baru diberikan dananya, sehingga tidak ada orang yang menyatakan bahwa kok kenapa saya tidak dapat, yang kemarin pusat dia dapat, oke, yang provinsi sudah dapat. Begitu bagi kabupaten punya, sahabat tidak dapat, mereka lain sudah dapat semua. Nah ini supaya tidak terjadi itu, maka kita yang kabupaten yang paling terakhir supaya semua dapat. Kemudian dana perekonomian, penanganan di bidang ekonomi. Nah, yang di bidang ekonomi ini itu bagi mereka-mereka yang misalnya ada jualan, UMKM yang ada jualan, kemudian dia punya pegawai. Kemudian dengan dia tidak menjual, maka satu-satunya pendapatannya dari dana tersebut, dari jualan tersebut. Begitu dia tidak dapat, begitu usahanya tidak dijalankan karena dampak dari COVID, maka orang ini perlu dibantu. Termasuk pegawainya, karena tidak jual maka dari pegawai pun tidak dapat makan, maka dia ini yang perlu dibantu sepanjang dia tidak dapat yang tadi, tidak dapat yang sudah yang dari BLT tidak dapat, maka dia dibantu. Kemudian orang yang punya perusahaan, misalnya dia punya usaha, kemudian begitu COVID usahanya itu tidak bisa berjalan, di sana ada pegawai. Nah, pegawai ini ikut terkena karena usahanya tidak jalan, maka tidak bisa bayar gaji kepada pegawai tersebut. Sehingga mereka ini pun akan masuk dalam yang BLT kabupaten tadi. Mereka ini harus didaftar di BLT kabupaten. Nah, posisi sekarang BLT kabupaten itu kan pertama sudah ditutup. Nah, sekarang dibuka lagi untuk pendaftaran yang mereka-mereka yang terdampak seperti hal tersebut. Contohnya misalnya dari sini kalau misalnya 3 berlian, hotel berlian, dia tidak melakukan aktivitas misalnya, maka orang yang kerja di situ dia warga Putulango, maka dia harus daftar bahwa karena itu hotel tidak beraktivitas, saya tidak dibayar gaji saya, maka saya harus daftar untuk dapat dana ini untuk membiayai kehidupan mereka. Demikian pun kalau yang misalnya yang ada perusahaan yang ada di sini, itu pun demikian. Terus yang berikut, bagi keluarga-keluarga kita yang punya anak kuliah di luar, kemudian tidak bisa pulang,
itu pemerintah ada bantu sedikit, tapi yang satu kali kasih hanya untuk uang pulsa, buat ada sekitar 3 ribuan lebih masyarakat mahasiswa di luar dalam Kabupaten ini yang mendaftar, dan mereka akan diberi dengan catatan dia tidak dapat dari tempat lain. Saya ambil contoh misalnya begini, saya anak ini ada 2 orang di Jakarta, mereka dapat dari pemerintah DKI, di sini dia tidak boleh dapat. Karena kos yang dia tinggal itu kos terdaftar sebagai tempat usaha di sana, sehingga yang punya usaha kos-kosan itu yang mendaftar ke pemerintah DKI, sehingga mereka dibiayai, dikasih untuk makan minum ditanggung oleh pemerintah di sana. Dikasih hanya untuk berapa bulan, tapi dikasih ke yang punya kos, sehingga kalau yang itu dia sudah dapat, ya dia tidak dapat yang di kabupaten di sini. Nah itu tentunya perlu kejujuran dari masing-masing orang tua. Itu khusus yang mahasiswa. Kemudian kapan ini akan berakhir? Selama hidup kita, virus ini tidak akan pernah habis. Dia akan tetap ada. Jadi bagaimanapun kalau kita tutup terus di daerah tidak mungkin. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan virus ini sehingga hidup kita bisa berjalan normal. Normal, aktivitas kita tetap baik, perekonomian kita bisa berjalan baik. Kalau kita melihat berita di televisi, itu Pak Presiden bilang pertumbuhan kita di bawah 0, ya, 5, sekian, masa bisa under 6. Nah ini yang kalau pusat sudah merasakan seperti itu, kita di daerah kan belum terlalu rasa, karena kita sini punya kebun, punya keluarga di kampung, mungkin dia bisa bawa ubi, kapas, jagung, apa pisang, dia bisa bawa dari kampung. Tapi kalau orang di sana kan dia tidak punya apa-apa selain pekerjaan tetap dia tersebut. Nah ini yang kemudian ekonomi ini harus cepat dijalankan, hak pegawai, hak masyarakat harus cepat diberikan. Nah kita di sini ini ada beberapa kendala menyangkut dengan pendataan, sehingga kemarin kalau misalnya ada beberapa camat, ada beberapa masyarakat yang kemudian demo di DPR, demo di sosial, kita harap maklum karena data yang ada di dinas sosial itu data 2014-2015. Harusnya tiap 3 bulan dia melakukan pendataan, namun karena tidak dijalankan sehingga ada miss data di daerah kita. Tapi itu kita harap maklum dan sekarang sudah bisa teratasi. Kemudian tempat pelayanan publik yang lain yang harus pula diperhatikan. Kalau di sini kita lihat itu masuk ke sini, mungkin begitu mau keluar sebentar diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak berkumpul di satu pintu. Ada pintu masuk sendiri, ada pintu keluar sendiri, sehingga kita tidak bertabrakan. Kalau tidak, cuma kita duduk berdekatan, kemudian kita pakai masker, terus pas keluar ternyata semua tidak dilakukan. Namun tentunya pasti kita sama-sama tahu di antara kita di sini kebetulan kita daerah bersih, putih, aman. Tapi dengan adanya fasilitas publik di daerah kita itu yang membuat kita tidak aman. Andaikan kita punya fasilitas publik ada di daerah kita, itu mungkin akan kita lebih nyaman. Contoh misalnya orang di desa, dia merasa nyaman karena dia hanya mereka saja yang ada di situ tiap hari berputar, sehingga tidak perlu merasa takut dengan orang lain. Kemudian menyangkut dengan orang yang datang dari luar atau anak keluarga kita yang datang dari luar. Kalau misalnya dia datang dari daerah merah atau daerah hitam di Surabaya, misalnya daerah merah Jakarta, Bogor, maka keluarganya hendaknya melaporkan kalau misalnya tidak sempat terdeteksi di bandara ataupun di pelabuhan. Jadi biasanya kenapa tidak terdeteksi? Biasanya mereka lewat jalur darat. Mereka turun di Labuan Bajo, ferinya turun, kapal roronya turun di Labuan Bajo, truknya turun di Labuan Bajo, baru mereka jalan naik numpang di ekspedisi itu. Nah itu biasanya tidak terdeteksi, sehingga begitu sampai di rumah, nah peran RT lingkungan itu yang kemudian menyampaikan kalau pergi ke Marilonga mungkin merasa takut atau segala macam karena kesannya kan langsung serang duluan. Kesannya wah 14 hari di sana. Tidak ada segala macam fasilitas, hanya ada tempat tidur, mungkin bisa main kartu. Nah, artinya peran RT RW ini memberitahukan sudah engkau diam di rumah.
alat pemeriksaan lengkap atau tidak. Misalnya dia sudah PCR sudah lengkap, semua sudah lengkap, maka duduk diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Untuk aktivitas keluar juga tidak boleh, makan minum kita tetangga ini yang urus pembeliannya. Jadi misalnya dia ada di RT 03 RW 03 misalnya, rumah nomor 21, satu rumah misalnya, sama ada datang. Maka saya tidak boleh keluar rumah. Orang lain tetangga saya membantu saya tinggal kasih uang, kemudian kasih dia tolong belanja. Atau pakai itu sekarang online kan ada kalau kita dari kota, kita pesan dia datang antar belanjaan, kemudian taruh di depan rumah, kita tinggal ambil di depan rumah, bawa dan kita masuk, sehingga kita tidak menjadi sumber penularan buat tetangga di sebelah atau masyarakat di lingkungan lainnya selama misalnya 14 hari. Jadi sudah aman, baru dia bisa beraktivitas. Tentunya ini perlu kejujuran dari kita semua masyarakat yang ada di kelurahan Potlando. Kemudian dalam kaitan dengan pelaksanaan di tempat ibadah, intinya tetap sama, harus ada tempat cuci tangan di depan. Kita lihat di hampir semua tempat ibadah sudah ada. Kemudian masuk ke dalam pakai protokol, satu orang masuk, kemudian prosedur masuknya nanti tinggal diatur kewenangannya bupati bersangkutan atau tokoh agama yang bersangkutan yang mengurus tempat ibadah itu, sehingga jarak tempat duduk ataupun tempat untuk berdoa di baik itu di gereja maupun di masjid ataupun pura, karena kita ada pura juga di sini. Nah itu diatur oleh yang mengurus itu. Begitupun nanti pada saat keluar itu akan diatur oleh orang yang mengurus tempat ibadah tersebut. Kalau kita ambil contoh yang di katedral terus kita lihat sudah di depannya sudah ada kantong untuk cuci, kemudian masuk nanti kita lihat di foto-foto seluruh legal itu ada kursi-kursi sudah dikasih tanda silang segala macam. Jadi mana yang orang boleh duduk. Mungkin juga begitu kita masuk, orang yang masuk pertama itu dia langsung duduk paling depan, nanti keluar paling terakhir. Orang yang duduk paling belakang dia keluar paling pertama. Itu keluarnya mungkin mereka sudah atur, apakah lewat jalan katedral atau lewat bisi terus putar ke belakang. Kemudian jarak antara ibadah yang pertama dengan yang kedua, demikian pun yang masjid pun sudah mereka sudah lebih dulu mengatur hal tersebut sehingga pelaksanaan bisa berjalan tergantung dari kesiapan tempat ibadah masing-masing. Kalau yang muslim punya mereka sudah siap, mereka sudah berjalan duluan, sudah mau masuk ke minggu kedua berarti sana. Nah yang Katolik punya sementara masih persiapan semua, tinggal menanti. Nah, tinggal kalau misalnya karena di sini ada parkir juga, untuk menjaga diri kita yang biasanya bisa di atas, hendaknya sekarang kembali ke bawah di masa ini. Minimal kita menjaga mereka yang ada di atas. Sehingga kita kembali bisa di bawah, karena di bawah pasti mereka sudah atur berapa kali bisa, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan jadi kita sama-sama menjaga. Itu yang menyangkut dengan yang di tempat ibadah. Kemudian kalau yang di karena kita sini ada pertokoan, kita lihat sudah ada tempat cuci tangan di depan toko masing-masing. Kemudian hanya di sini beda dengan yang di bawah kota. Kalau di sini tidak ada pintu di depan. Jadi kita mesti bisa masuk ke dalam. Yang mana kita mesti bisa berinteraksi. Kalau ada orang yang beli 2-3 orang, maka kita akan ketemu di dalam itu. Kalau yang di pertokoan bawah mereka langsung pasang, tidak boleh masuk, tunggu di luar. Terus ada antrian di luar itu ada antriannya. Itu perbedaan antara yang di pertokoan bawah dengan di pertokoan yang ada di PU di sini. Terus tempat-tempat usaha kita di sini, kalau dulu ada yang di samping Pak Imam punya rumah, di samping Om Jarod rumah, itu dulu kan ada tempat usaha. Sekarang kan tidak ada lagi usaha di sana. Kalau misalnya ada, maka di situ pun akan diatur jalur keluar masuk orang yang mau beraktivitas. Kalau kita di sini mungkin yang di Patimura. Di Patimura sini yang tempat skap, bengkel kayu. Nah, itu yang mungkin diatur bahwa orang masuk ke situ, ke bengkel tersebut, tidak boleh ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya, sehingga bisa lebih aman untuk yang kita yang di sini. Kemudian karena di sini ada banyak ASN,
saya perlu sampaikan, minta maaf yang lain, saya perlu sampaikan kepada ASN. ASN sekarang kalau pergi kerja itu harus bawa tas besar. Karena di dalam tasnya itu ada pertama ada hand sanitizer, ada tisu basah, ada masker cadangan, selain masker yang dia pakai ada masker cadangan, ada tempat makan, makanan, tempat makan, alat makan semua masuk di dalam situ. Bawa air sendiri dengan tempatnya sendiri. Karena nanti di tempat kerja itu di setiap pertemuan sudah tidak disiapkan lagi semua. Sudah tidak disiapkan lagi semua karena kita belum tahu orang yang menyiapkan ini dia benar-benar bersih atau tidak dari COVID ini. Sehingga kita harus terpaksa mengadakan hal seperti itu di dalam rangka menghadapi new normal ini. Itu yang kemudian pasti akan berdampak secara ekonomi. Karena yang tadinya ada tempat orang di mana pemerintah memesan snack, pemerintah memesan makan minum, dengan berlakunya model begini maka mereka akan susah untuk mendapat lagi orderan dari pemerintah. Sehingga kepada mereka yang pernah dapat order itu, mereka tentunya perlu ada pegawai saya bebas COVID, sehingga pemerintah mungkin bisa membeli. Kemudian mereka sudah harus siap dengan dia punya penanganan pencegahan protokol kesehatan di tempat usahanya mereka. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada pesan, maka mereka memberikan jaminan bahwa mereka aman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasa tubuh yang kurang berkenan, dan saya kembalikan. Terima kasih dan selamat siang. Dialog ini dipandu oleh Bapak Ketua LPM. Masih bergairah semuanya. Ya, kita hari ini berterima kasih bahwa kita dikunjungi langsung oleh Bapak Sekda yang juga merupakan tokoh masyarakat Potulandu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Sekda. Baik, Bapak Mama sekalian, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Sekda sudah sangat jelas. Orang Jawa bilang jelas panah. Saya pikir kalau saya pribadi mungkin tidak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin tidak untuk yang lain. Mungkin masih ada hal yang kurang pas, yang kurang dimengerti, yang butuh informasi lebih lanjut, maka dialog ini dibuka. Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa dialog ini berkaitan langsung dengan COVID ini, tidak di luar COVID. Ya? Sehingga apa? Sehingga kita cepat, tidak membias. Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, saya mungkin kita sepakat bahwa kita 4 orang saja untuk 4 penanya supaya jangan terlalu molor, ya. Jadi saya beri kesempatan kepada 4 penanya. Yang pertama Bapak Julius Matoneng, yang kedua Pak Ter, yang ketiga Ibu RT Ibu Limbete, ya, yang terakhir Pak Guru di belakang. Kita sepakat tempat cukup, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten ND tercinta. Hari ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami warga masyarakat Potulandu, yang mana bahwa Bapak hadir langsung di tengah-tengah kami. Saya bangga dengan kepemimpinan Bapak selama COVID berjalan. Tadi dikatakan oleh Bapak bahwa ada 12 yang masuk, dari 12 sembuh, tidak ada yang mati. Mari kita tepuk tangan. Mestinya bertanya di dalam diri, dari 12 yang tidak mati tadi itu, siapa yang memimpin? Satu-satunya anak Potulandu yang ada di dalam, itu Pak Dr. Gusti. Baik, sementara satu menit. Oke, terima kasih.
Om Lius, jadi orang Potulangon gitu, Pak Sekda. Kalau ada undang-undang itu disampaikan langsung. Kalau untuk ulama udah lupa, apalagi Pak Om Lius, rupanya cepat sekali. Baik, terima kasih Pak Lius. Berikutnya Pak Ter, silakan. The points ya, Pak Sekda. Saya sebagai warga masyarakat di sini cukup prihatin untuk kota Ende. Menuju tatanan hidup baru ini, kita juga harus banyak yang berubah. Anjuran saya, apa gunanya trotoar? Sekarang di Ende, di mana saja itu di kota, banyak mereka gunakan trotoar untuk jualan. Di depan katedral saja itu kita tidak bisa lewat ke bawah. Itu mereka langsung buat tempat jualan situ langsung sampai di jalan. Ya, contohnya di depan gereja katedral. Lalu sampah-sampah yang mereka makan buang di got. Nah, hanya saja Pak Sekda, saya mau menyampaikan pikiran apa yang harus dibuat. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Pak Termas. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya langsung saja Pak, setelah apa yang saya dengar pembicaraan Pak Dokter tadi bahwa BLT ini yang terakhir dari kabupaten dan kita harus data lagi nama-nama yang belum mendapatkannya Pak. Bagaimana dengan mereka yang belum memiliki kartu keluarga Pak? Di sini ada yang sopir, ada yang janda tidak punya penghasilan, ada juga lansia, tetapi tidak memiliki kartu keluarga. Apa? Kami harus data lagi Pak. Karena yang kemarin sesuai dengan surat dari kelurahan, nelayan, ojek, sopir itu kami data. Kami sudah data Pak, tetapi tidak memiliki kartu keluarga. Itu kami bingung. Sampai hari ini pun mereka belum memiliki kartu keluarga. Bagaimana Pak dengan mereka ini? Mereka juga tanya ingin mendapatkan BLT Pak. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter 0206. Selanjutnya, baik, terima kasih. Saya terkesan dengan tadi ada peraturan bupati, di mana di situ yang sempat saya simak tadi bahwa salah satu poinnya itu tentang new normal ini yang terdiri 3 item, yaitu item masker, pakai masker, item cuci tangan, dan item jaga jarak. Saya kesal dengan peraturan itu, saya takut mubazir. Mengapa mubazir? Itu mungkin sebatas wacana. Implementasinya, pengaruhnya, penerapannya kosong selama ini. Di mana-mana kita lihat pakai masker jarang. Di mana-mana. Cuci tangan mungkin oke, karena itu berkaitan dengan kesehatan pribadinya. Tetapi yang pakai masker ini seolah-olah hanya sebatas wacana. Saya sangat mengharapkan itu supaya jangan jadi wacana saja, maka dibentuk tim. Tim itu yang operasional di pasar, di tempat umum. Dapat jangan kompromi. Kalau dulu itu pernah langsung ada bos up-nya, sekarang mana ada. Itu menjadi pemicu. Kenapa? Karena masyarakat terjemah new normal itu, mereka terjemahkan normal. Mereka terjemahkan lurus bahwa sudah normal. Maka saya sangat mengharapkan bahwa itu tidak sekedar di atas kertas, tetapi penerapannya di masyarakat, penerapan di lapangan, langsung ambil sikap, ambil tindak. Contoh di wilayah Kelurahan Potulangon contoh. Saya ambil petugas Kelurahan Potulangon, lihat masyarakat yang ada ini, tanya masyarakat dari mana. Masyarakat Potulangon, langsung suruh dia post apa sudah kirim foto sini supaya ada efek jerah di situ. Kalau yang laki-laki mungkin dia suruh post up, ibu-ibu sudah bisa kirim foto. Supaya itu betul-betul peraturan bupati. Apa tadi? Ya peraturan bupati berlaku untuk semua wilayah. Dari saya itu dari bawah. Baik, terima kasih. Baik. Ya. Yang pertama dari Pak Julius. Ini pertanyaan di luar konteks. Kehadiran saya di sini dalam rangka urus tentang sosialisasi menyangkut dengan new normal
wabah kemanusiaan. Sehingga tidak etis dan tidak elok memanfaatkan urusan kemanusiaan masuk ke politik. Nah, untuk yang itu kita bicara di luar gedung. Kita bicara di luar gedung. Untuk kita bicara di luar gedung. Kemudian dari Pak Dermarsi menyangkut dengan trotoar yang tidak dipakai sebagaimana mestinya, seperti contoh di katedral. Akan ada penataan kota sesuai dengan visi misi MC. Penataan itu kan baru jalan Letari, Helimutu, masuk ini di Penegoro, Patimura. Mestinya tahun ini itu Garuda, Banteng, Memuri. Mestinya tahun ini. Tapi karena anggarannya dipindahkan semua, apakah masih tetap ada atau tidak, kita lihat nanti. Apakah dia bangun dari Garuda dulu, baru ke atas, atau dia bangun dari atas dulu, baru ke bawah. Sesuai dengan uang yang ada. Jadi kalau misalnya dia 1 kilo, berarti dia sampai di satu rumah di sana. Dia sampai mulai dari atas. Karena lihat kerusakan paling parah itu adanya di atas. Sehingga kalau dia tidak masuk di sini, itu masih dalam kecamatan yang di tengah juga. Jadi paling tidak itu seperti itu. Demikian pun yang di daerah bawah itu akan ada perbaikan. Anggaran kemarin sudah ada, cuma karena new normal maka bergeser. Kemudian BLP ini apakah harus urus kartu keluarga? Ya, harus urus kartu keluarga. Nah, mereka misalnya dia tetap tinggal dalam satu rumah, kemudian pisah, kartu keluarganya dipisah walaupun dia dalam satu rumah. Karena dasar pembayarannya nanti ini kartu keluarga. Kalau tidak ada kartu keluarga dia tidak bisa dapat. Ini urus pun tidak lama ini. Karena dia sudah potong jalur semua. Dia bisa langsung urus. Kemudian implementasi dari Perbu. Waktu kita untuk bahas ini pembuatan Perbu, itu ada opsi untuk penanganan ke orang tidak pakai masker, orang tidak ada di depan tempat usahanya, tidak ada tempat cuci, kemudian di gereja atau di tempat ibadah tidak diatur sedemikian rupa, itu ada sanksinya. Nah, dalam dialog pembuatan itu, kalau kita harus bayar, sanksinya pertama dia bayar, ada yang usul bayar 250.000 kalau dia dipakai. Kemudian ada yang usul hukuman badan yang seperti Pak yang tadi, push up. Kemudian ada yang usul hukuman sosial, edukasi. Setelah dipertimbangkan semua, maka yang dipilih adalah hukuman sosial. Jadi kalau misalnya dia tidak pakai masker, naik motor, maka polisi atau tentara tahan, kemudian suruh dia pulang, ambil masker, pulang jalan kaki, ambil masker, kemudian pakai, datang baru dikasih kembali, silakan jalan. Karena kalau misalnya orang disuruh push up, kita tidak pernah tahu ini orang yang kita suruh ini normal atau tidak. Kalau misalnya dia ada sakit jantung, sakit sesak nafas, maka itu bumerang buat kita. Itu pertimbangannya seperti itu. Kemudian tadinya ada klausul uang seperti yang berlaku di DKI, bayar tidak pakai masker maka dia waktu itu 50.000 satu, dia kena denda. Dengan melihat data jumlah orang yang harus kita bantu di sekian banyak, hasil akhir itu uang itu dia beli hanya untuk bayar denda ini. Jadi tidak ini, makanya kita jangan pakai itu, tapi kita coba buat dengan kesadaran saja. Semoga dengan cara-cara seperti itu bisa lebih baik. Dia bisa sadar gitu. Tentunya peran kita semua yang ada di sini ikut berpengaruh. Dan kalau misalnya sekarang jalan, kita lihat nanti pada saat contoh misalnya di tempat ibadah, di masjid, itu mereka sudah mulai menerapkan. Nanti kita lihat nanti yang gereja, apakah gereja Protestan ataupun gereja katedral. Pada saat kita masuk tuh, kalau tidak ada masker, kira-kira mereka kasih izin atau tidak? Kalau mereka tidak kasih izin, berarti mereka boleh terapkan benar. Dia tidak cuci tangan, dia tidak boleh masuk. Dia bukan warga katedral, dia duduk di luar. Warga katedral silakan masuk. Karena sudah diatur semua. Nanti kita lihat, kalau itu tertib, nanti yang akan berpengaruh ke masyarakat.
Kalau itu sampai tertib akan berpengaruh dengan kehidupan kita yang lain. Demikian pun yang di masjid mereka sudah buat model begitu. Itu mungkin pertimbangannya kenapa sampai tidak hukuman, tidak bayar denda ataupun tidak hukuman badan. Jadi pertimbangan seperti itu. Kemudian apakah ada orang yang tim yang untuk operasional penanganan ini ada? Ada di situ, ada polisi, ada tentara, ada satpol pp, itu ada perhubungan, ada orang kesehatan, mereka masuk dalam satu tim yang mestinya setiap malam dia jalan, setiap hari dia jalan keliling. Kalau kita lihat pagi-pagi polisi, tentara, kemarin di pertokoan sini mereka pakai tempel. Kalau kita keliling pertokoan itu ada tempel kertas menghadapi new normal, ada semua tempel di pertokoan, di bawah, di pasar-pasar mereka buat, di Nangapenda, di Bolowona mereka buat seperti itu. Nah itu gerakan yang dilakukan oleh Pak Kapolres Bapak Dandi. Nah, kami juga dari pemerintah akan rencana buat seperti itu. Semua pegawai negeri nanti print satu lembar, kemudian dia pergi tempel di mana? Pokoknya tiap hari bawa pergi tempel. Supaya orang baca apa yang mereka tempel, orang baca, orang tahu. Supaya bisa menyesuaikan. Kemudian Pak Tommy menyangkut dengan ini BLT, kemudian dia mencium sepanjang namanya masih terdata di pusat, memang tidak bisa dirombak kecuali kita keluarkan data. Nah proses pengeluaran data ini tidak semudah seperti kita langsung coret. Dia ada prosedurnya, harus pengusulan kembali ke sana karena dia pakai aplikasi. Di aplikasi itu diusulkan, diverifikasi dulu di provinsi, di pusat, baru dia dengan sendirinya terdel. Kalau suatu saat ini menjadi temuan, maka yang bersangkutan akan mengembalikan. Kalau suatu saat menjadi temuan, dia yang bersangkutan akan mengembalikan. Misalnya penghapusan itu berlaku sejak tanggal sebelum, tanggalnya misalnya sebelum dia terima. Maka pada saat dia terima sekarang itu dia akan kembalikan. Tapi kalau misalnya ini jalan terus, ya sudah. Menurut pandangan orang pusat menyatakan bahwa yang bersangkutan ini misalnya taruhlah taruhlah dia bukan PNS, dia janda dari seorang PNS. Nah itu akan lain cerita, karena bisa jadi dia masuk, karena dia bukan PNS, dia janda dari PNS. Karena pensiun janda itu hanya 36% dari gaji pokok. 6% dari gaji pokok itu kalau gaji pokok suaminya misalnya 3 juta, sampai 1 juta dia dapat. Sampai 1 juta pensiun janda. 900, sampai 1 juta. Kalau di dalam dia punya rumah itu, di dalam dia punya rumah misalnya anggota keluarga yang ada dalam kakaknya itu, cucu-cucunya yang tinggal di situ misalnya ada 8 orang, maka dia berhak terima. Karena 900 bagi 9 orang dengan dia, maka satu orang itu dapat berapa? Untuk biaya hidup dia bisa atau tidak? Itu hitungannya ada semua. Itu yang ikut dipertimbangkan. Sehingga hal-hal seperti itu ada kriteria yang dari pusat. Kemudian menyangkut dengan lurah definitif. Kemarin saya juga sudah bahas lurah definitifnya nanti dalam waktu dekat sudah ada. Dalam waktu dekat ada diharapkan laki-laki karena sekarang pegawai ini perempuan semua. Harap maklum kenapa perempuan semua. Kita mau taruh mereka di tempat lain juga, kesian mereka orang kota semua. Akhirnya taruh semua di sini, tunggu. Dan hampir semua kelurahan seperti itu. Paling banyak perempuan. Jadi bukan cuma di kelurahan, di fasilitas kesehatan paling banyak juga perempuan. Karena mereka ini kalau bukan istri pejabat, istri tentara, istri polisi, yang mungkin pindah, atau istri dari pegawai negeri yang ada dalam kota. Sehingga suka tidak sukanya mungkin ada 1-2 orang saja yang mungkin terpisah dari keluarganya. Namun begitu kemarin saya mendengar lagu "Izinkan Saya Selingkuh", ada lagu. Saya kemudian memasukkan itu di grup para pejabat. Kemudian ada yang komentar, lagu ini tidak boleh beredar di masyarakat. Saya katakan, jangan lihat lagunya, ambil positifnya. Kita yang pengambil kebijakan itu mulai memikirkan kenapa sampai seorang perempuan meminta izin ke suaminya untuk selingkuh. Lagu itu seperti itu.
Sehingga kita yang memikirkan supaya tidak boleh menempatkan orang itu berpisah dari keluarganya. Jadi itu saya sudah tulis di grup itu, dan saya memasukkan lagu itu ke grup itu supaya semua tahu. Jadi tidak boleh lagi supaya jangan lagi lagu beredar. Itu diharapkan seperti itu. Kemudian menyangkut dengan minimnya pegawai laki-laki di sini, tinggal menanti waktu saja. Kalau misalnya ini kita bisa nanya orang Putulango ini tidak bekerja di Putulango semua. Orang Putulango ini kepingin kerja di luar, tapi semoga yang lurah ini semoga kalau bisa orang Putulango itu orang Putulango. Kalau ada orang Putulango, ketika ada orang Putulango yang cari orang luar, karena dia tidak mengerti karakter Putulango. Terus sekedar informasi, rumah yang di Jalan Garuda 2, ada rumah punya pemerintah 2, itu nanti akan ditempati oleh dokter 2 orang dan seterusnya akan dokter yang ditempati di situ. Jadi besok itu akan ditempati satunya oleh dokter bedah, satunya oleh dokter spesialis, dua-duanya yang tinggal di situ. Yang di sini akan diisi oleh dokter spesialis. Di sebelah yang dulu Pak Nabas tinggal, Pak Nabas tinggal di sebelah itu akan ditempati oleh dokter spesialis 2 orang yang akan tinggal di sini. Nah, hendaknya kalau misalnya kena dokter ini kayaknya orang dari luar, bukan orang kita, ya kita yang di seputaran situ pasti akan menjaga. Paling tidak mungkin. Kalau sekarang kan hanya banyak anak-anak kecil, orang anak minum mabuk terus tidak ada lagi. Sekarang sudah aman. Jadi semoga, dan saya lagi minta kepala BRI kalau bisa di sebelah itu bangun rumah BRI supaya dia tinggal di situ. Penuh sudah. Di daerah situ tidak ada lagi kosong-kosong. Karena kemarin pas mau bangun, kepala BRI masih pikir, kalau ribut terus begini tidak bisa, maka dia tetap tinggal di bawah. Tadinya kantor Taspen pun adanya mestinya di Garuda. Kantor Taspen di rumah Tante Ola. Tadinya tuh Taspen mau beli, mau bangun di situ. Karena lagi bermasalah maka mereka beli di Yentari. Tadinya mereka mau bangun di situ. Andai kan, tapi kalau yang rumah yang dia akan ditempati dokter itu rencananya awalnya tuh rencana untuk kantor BKN regional NTT. Regional NTT bangunnya di sini, di situ. Tapi karena sampai ini hari tidak jelas, maka biasa dokter spesialis tinggal saja. Supaya kita jangan terlalu jauh menemani keluarga dokter spesialis. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan semuanya. Terima kasih. Yang pegawai negeri atau pensiunan BUMN itu tidak diperbolehkan untuk terima. Nah, contoh ibu kita Mama Erles ini, dia bukan pelaku usaha yang nama yang keluar, tapi nama kakaknya. Maka kami ini lagi boleh lagi. Jadi di sini ada 36 kakak yang tidak boleh terima, sementara yang sempat terima tahap 1 itu 16 kakak, karena memang waktu itu kami baru pulang rapat dari lantai 2 langsung ke kantor POR. Kami tidak sempat untuk ke Bapak RT lagi. Hanya yang kami pernah kami sampaikan seperti arahan seperti itu. Yang pasti dari sisi administrasi ya, dari sisi administrasi sepanjang itu SK belum dicabut itu tidak bisa, dia tetap terima. Tapi sampai dia SK itu dicabut baru kita bisa membatalkan penerimaannya tersebut. Karena orang di kantor pos itu pegang SK kecuali ibu buat pernyataan. Jadi ada pernyataan dari lurah menyatakan bahwa dia tidak boleh terima. Nah itu bisa. Jadi harus ada pernyataan. Namun pernyataan tersebut ibu harus mengacu ke aturan. Syarat-syarat orang boleh terima itu apa? Misalnya di situ ada semua, silakan buat pernyataan. Dan nanti jangan lupa di bawahnya mengetahui kepala dinas sosial atau mengetahui camat, tapi kepala dinas sosial harus mengetahui. Sehingga jangan sampai di sana dia omong, tapi begitu suatu saat ini ibu ini komplain, ibu yang kena suruh itu yang tidak boleh.
Jadi kita saling menjaga supaya mereka ngomong bukti itu harus ada. Pegangan ibu karena tertulis saja. Gitu. Selanjutnya, pemakaian masker secara simbolis oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten ND. Kami minta perwakilan dari Ketua RT 002, RW 002, dan perwakilan dari masyarakat Ibu Tinggi Ribeiro. Kami minta untuk maju ke depan. Salam corona. Ini kunjungan Pak Sekda hari ini di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah. Kunjungan Pak Sekda Dr. Gusti hari ini di Kelurahan Potulando di Kecamatan Ende Tengah. Sukses. Bantuan masker untuk masyarakat disiapkan oleh kelurahan itu ada 1.500 masker untuk masyarakat. Kemudian dari kecamatan juga ada tambah dari kecamatan ada 390 masker. Jadi kita ada bagi untuk kelurahan. Bukan hanya di kecamatan, untuk di kelurahan, tapi di pelaku pasar ada 200. Tadi Bapak Sekda sudah serahkan di sana. Kemudian ini diharapkan dengan tatanan hidup baru ini kita supaya ke pasar, terutama ke tempat umum itu di pasar itu wajib menggunakan masker. Itu saja tambahan saya. Terima kasih banyak. Kita sudah nanti masker dibagi ya, RT. Terima kasih.